Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Wabillahi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Bulan Muharram adalah bulan Islam, di mana adalah salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai tahun barunya Islam. Bulan Muharram adalah bulan awal Islam menurut bahasa Jawa, itu adalah bulan Syuro. Jadi dimana bulan Muharram itu bisa dikatakan dengan bulan Syuro menurut bahasa Jawa. Bulan ini memiliki arti yang diharamkan. Artinya diharamkan untuk kita berbuat yang tidak baik, atau diharamkan untuk kita menzalimi diri kita sendiri, yaitu berpengaruh terhadap perbuatan yang buruk. Bulan Muharram ini merupakan bulan yang mulia, dan untuk menghindari dari segala perbuatan dosa, baik lisan, perkataan, dan perbuatan. Jadi di dalam bulan Muharram ini kita isi kembali dengan kehidupan yang lebih baik lagi, dan kembali kepada perbuatan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan bulan ini kita tidak boleh untuk menzalimi diri kita sendiri dengan berbuat dosa. Berbanyak berzikir kepada Allah, berbanyak mensyukuri nikmat Allah, dan juga berbanyak mendekati kepada Allah serta menjalankan perintah Allah dan Rasul-Nya. Baca Al-Quran, kemudian banyak sedekah, karena sedekah itu adalah tatfaul bala, yaitu dapat menghapus segala para bahaya dalam diri kita. Ada amalan, yaitu ada amalan-amalan yang dilakukan di dalam bulan Muharram itu, ya, yang pertama kali itu biasanya dengan puasa. Puasa itu baik di dalam perkataan maupun perbuatan, karena dengan puasa kita bisa menjaga lisan kita, tubuh kita ataupun badan kita dari berbuat yang dosa. Ternyata tidak hanya orang Islam saja yang pernah berpuasa atau melakukan puasa ini. Orang-orang kafir Quraisy juga pada tanggal 10 Muharram ternyata selalu berpuasa. Nabi Muhammad bersabda dari hadis riwayat Bukhari, barang siapa berpuasa itu dibolehkan, ya, dan tidak berpuasa juga tidak mengapa. Sebelum tanggal 9 Rasulullah belum menjalankan puasa, ternyata sudah meninggal dunia. Jadi itu sekilas Nabi yang mengamalkan amalan ibadah puasa di bulan Muharram. Amalan yang dilakukan pada bulan Muharram sehingga kita bisa meraih pahalanya, yaitu dengan perbanyak amal soleh dan jauhi kemaksiatan. Ya, diantaranya adalah kita selalu mendekatkan diri kepada Allah, berbuat baik, dan terutama bersedekah, karena sedekah ini, ya, sebagai isyarat buat kita untuk menghapus dosa. Ya, bagaimana dalam hadis, ya, bahwasanya sedekah itu adalah dapat menghapus dosa kita dari amal perbuatan yang jahat. Kemudian amalan yang dilakukan selain berpuasa yaitu beramal soleh. Beramal soleh bisa dilakukan dengan perkataan, perbuatan, maupun lisan, maupun perbuatan baik yang lainnya. Dan yang lebih utama yaitu berzikir dan membaca Al-Quran serta berpuasa. Sesungguhnya kezaliman di bulan Muharram lebih besar dosanya dari bulan-bulan lainnya, maka diwajibkan bagi kita untuk selalu menghindari perbuatan dosa, karena kita melakukan dosa di bulan Muharram itu dosanya sangat besar, ya. Dan amalan yang kedua, puasa dan sholat malam, terutama, ya, sholat malam, karena dengan sholat malam sebagai tanda awal kita
mendekati kepada Allah ya di awal bulan Muharram dan dilakukan pada malam Muharram. Pahala bagi yang berpuasa sunnah sudah menjadi penebus dosa setahun yang lalu. Jadi pahala dosa itu ya kita akan terhapus dengan dengan melakukan puasa. Jadi akan terhapus dosanya itu pada setahun yang lalu. Disinilah kita makanya hendak disunahkan untuk berpuasa itu karena pahalanya memang besar ya, bisa menghapus dosa setahun yang lalu. Mudah-mudahan kita semua itu bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala perbuatan dosa. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pahala bagi yang berpuasa sunnah surah menjadi penebus dosa. Kemudian salah satu amalan yang tidak boleh terlewatkan pada hari sebelum 9 Muharram ya, karena itu mengikuti orang-orang Yahudi. Pada awalnya seperti itu, tetapi tidak ada salahnya kita memperbanyak muhasabah dan introspeksi diri. Dari tahun barunya Islam itu ya, kita harus memperbanyak muhasabah, introspeksi diri sejauh mana kita itu bisa berbuat hal-hal yang buruk itu menjadi kembali kepada yang baik dengan menjalankan segala perbuatan yang dibenci yang diridhoi oleh Allah serta menjauhi perbuatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari kesimpulannya dari bulan Muharram yang mulia ini yaitu ya intinya adalah kita senantiasa introspeksi diri, terus melakukan muhasabah dari berapa amalkah kita yang memang tidak seberapa ya, namun kita tetap berusaha untuk melakukan hal-hal yang terbaik dari mulai sholat malam ya, kemudian puasa, kemudian sunnah-sunnah yang lainnya yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Untuk itu mari kita perbanyak amal ibadah di bulan suci Muharram, karena salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah yaitu bulan Muharram. Bulan Muharram itu pertama kali Nabi itu hijrah ya. Jadi sejarahnya hijrah Rasulullah SAW ke kota Mekah dalam memerangi orang-orang kafir Quraisy waktu itu ya, pada bulan Muharram. Jadi di sini ada perjuangan juga Bilal bin Rabah ya. Itu adalah contoh-contoh perjuangan umat Islam ya, yang dimana memperjuangkan agama Islam, dan terjadilah agama Islam itu berdiri karena ada perjalanan sirah nabawiyah yang pada masa Nabi Muhammad SAW, kemudian pada masa Bilal bin Rabah itu contohnya seperti itu, karena di dalamnya itu terdapat perjuangan ya untuk menegakkan agama Islam, dan kita harus senantiasa menjadikan mereka itu adalah sebagai suri tauladan buat kita ya, untuk mengemban amanah sebagai muslim dan sebagai hamba Allah yang mulia. Demikianlah ceramah kali ini, mudah-mudahan dapat bermanfaat buat semuanya dan kita bisa mengamalkan apa-apa yang harus dilaksanakan pada bulan Muharram. Dari saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.